Hai teman-teman, welcome back to my channel. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Teman-teman, maaf ya, aku udah lama banget nih nggak ngupload video. Karena emang lagi sibuk ya sama anak aku yang mau sumatif. Ya, ada banyak tugas, lalu kemudian juga ada banyak hal yang harus dipersiapkan lah untuk sumatifnya. Nah, berhubung dengan hal itu nih, teman-teman, aku pengen cerita sedikit pengalaman aku dan alasan kenapa akhirnya aku tuh memindahkan anak aku dari sekolah konvensional pindah ke sekolah semi homeschooling. Oh ya, untuk anak aku saat ini dia di kelas 2 SD. Kelas 1-nya sampai dia naik ke kelas 2 itu dia di sekolah konvensional. Aku tidak akan menyebutkan nama sekolahnya di sini ya, teman-teman, baik yang sebelumnya ataupun yang sekarang. Ya, supaya emang tidak terkesan untuk menjelek-jelekan nama sekolah ya, teman-teman. Jadi biar itu jadi rahasia aja. Oke, teman-teman, anak aku tuh waktu kelas 1-nya, aku cerita dulu ya. Dia bersekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di kota kami. Dan sebetulnya ketika di awal 2 minggu pertama sih ya, itu aku masih merasa bahwa oke, nggak ada masalah. Lalu kemudian masalah mulai terjadi itu ketika udah sebulan belajar. Nah, pertama keberatan aku ya ketika anak aku bersekolah di situ adalah materinya padat banget. Lalu kemudian anak-anak tuh seolah kayak dipush atau dipaksa untuk mendapatkan nilai yang sangat sempurna. Bukan nilai sekedar mencapai nilai KKM, teman-teman. Tapi kalau bisa tuh di atas KKM, bahkan mendekati perfect. Oke, mungkin kalau kita ngomongin hal ini, itu bisa jadi karena memang permintaan atau request pribadi dari wali kelas ya. Bukan dari sekolah. Tapi kalau melihat kenyataan dari kelas-kelas lain yang satu angkatan sama-sama kelas 1, bisa jadi memang seperti itulah standar yang ditetapkan. Jadi untuk kelas 1-nya, satu kelas itu berisi sekitar 33 sampai 34 anak. Di kelas anak aku ada 33 anak. Dan untuk satu angkatan itu ada 4 kelas, teman-teman. Jadi sekitar 120 lebih lah ya, mungkin sampai 130 anak. Nah, pada saat itu udah mulai agak ke-trigger ya, gitu. Kok wali kelas selalu berharap bahwa nilai anak-anak itu perfect. Jadi ketika nilai dibagikan ya, mulai dari PS, sumatif harian, sumatif, UTS, UAS gitu, itu semuanya tuh diharapkan sangat amat perfect gitu loh oleh wali kelas. Jadi lama-lama, aduh kok kayak gini banget gitu ya. Karena kadang wali kelasnya tuh suka ngomong ke aku, iya bunda gitu. Jadinya hari ini cuma bisa dapat 95 gitu. Padahal sebenarnya standar yang dia tetapkan itu tinggi sekali teman-teman. Termasuk ya, kalau misalkan ada salah tulis. Yang namanya anak kelas 1 SD, peralihan dari TK menuju ke 1 SD, itu kan sebetulnya juga yang nggak bisa harus kita harapkan harus perfect banget ya. Kayak misalkan terjadi dalam penulisan dia kebalik angka 5 misalkan. Terus kemudian juga kadang-kadang huruf P yang kebalik. Itu kan sebetulnya harus bisa dimaklumi karena dia nggak terlalu esensial ya. Tapi gurunya pernah ngomong gitu ya ke aku kalau dia tuh tegas banget dan buat dia itu adalah cara yang dia pakai untuk mendisiplinkan anak-anak. Oke, tujuannya memang mungkin bagus. Tetapi yang aku sangat sayangkan adalah itu mengurangi nilai poin sangat banyak. Jadi kalau ada terjadi salah penulisan, walaupun itu jawabannya betul, maka sama wali kelas akan disalahkan teman-teman untuk soal itu.
Dan dia tuh bisa berkurang tuh sampai dengan 10 sampai dengan 20 poin untuk suatu soal. Tergantung banyaknya soal ya. Untuk semester pertama, di UTS-nya dia masih pakai soal pilihan ganda. Lalu kemudian ketika masuk ke UAS, dia udah mulai masuk antara pilihan ganda dan juga esai, dan soalnya bertambah. Misalkan tadinya tuh cuma pilihan ganda 20. Kemudian di UAS jadinya tuh pilihan ganda 20, esainya tuh 10, teman-teman. Dan tindakan wali kelas ketika dia membagikan hasil itu juga sangat membuat aku ya pribadi sebagai orang tua itu merasa sangat ke-trigger banget. Karena dia membagikan nilai-nilai itu dengan menunjukkan nilai-nilai yang tertinggi, teman-teman. Jadi kayak misalkan hari ini misalkan dia ngomongin ada pembagian PS dari mata pelajaran seni budaya misalkan. Nah itu tuh dia akan bilang, Bunda hari ini saya bagikan nilai untuk PS seni budaya, tapi dia dengan nilai anak yang paling tinggi, teman-teman, yang dia ambil. Wah itu jujur aku ke-trigger banget ya, karena loh kok anak aku udah belajar gitu ya mati-matian, tapi ternyata nilainya nggak perfect, nggak 100, misalkan, ya kenapa cuma dapat 95 gitu ya. Emang salah ya, aku akuin aku salah karena aku cukup ke-trigger dengan hal itu. Tapi aku pikir yang namanya orang tua ya, kita pengen anak kita tuh kalau bisa juga kan jadi yang the best ya. Walaupun memang aku akui aku salah di situ. Pertama itu, jadi memang ada hal-hal yang menurut aku dilakukan oleh wali kelas itu memicu aku sebagai orang tua gitu ya, atau men-trigger aku sebagai orang tua itu untuk wah pokoknya anak aku nilainya harus bagus banget gitu. Karena dia juga menetapkan standar bahwa nilai standarnya 100. Jadi bukan berdasarkan nilai KKM yang adalah 75, teman-teman. Dan di situ aku pikir wah itu berat banget ya. Anak kelas 1 gitu ya diharapkan mendapatkan nilai yang sempurna 100. Itu yang pertama, keberatan aku. Yang kedua, keberatan aku terkait untuk anak-anak yang ternyata nih, teman-teman, menurut cerita anak aku, itu dia melihat teman-temannya yang belum lancar membaca, yang belum mengerti bener-bener gitu ya untuk soal-soal ujian, itu kemudian dikasih tahu jawabannya. Wah di situ aku mikir wah buat apa gitu ya nih anak aku ajarin pelajaran yang bener-bener banget sampai ngelotok gitu ya. Ketika belajar itu tuh aku kalau ngajarin dia bisa dari sore kita tuh belajar tuh sampai jam 12 malam, teman-teman. Apalagi kalau gurunya tuh udah bilangin PS 3 mata pelajaran gitu ya, sumatif 3 mata pelajaran. Lama-lama protes, teman-teman. Aku ngomong, Bu tolong Bu jangan 3, 2 aja. 2 aja kalau materinya dia ngambil 2 bab, wah itu tuh udah yang banyak banget kan teman-teman. Jadi dalam satu malam tuh ibaratnya kayak anak-anak tuh harus belajar 4 bab. Jadi menurut aku, wah ini tuh parah banget. Lalu kemudian ada di satu waktu, anak aku dapat nilai nggak terlalu bagus. Jadi dia dapat sekitar 70 atau 65 ya, aku agak-agak kurang inget. Dan anak aku protes di situ. Lalu kemudian juga aku bertanya gitu, loh Bu kok anak saya dapat nilainya segini, cuma 65 atau 70 gitu. Kenapa? Apakah memang ini soal dadakan ketika anaknya tidak dibilang bahwa akan ada PS gitu. Jadi kalau PS tuh suka dadakan teman-teman. Jadi nggak dikasih tahu jadwalnya hari ini ada PS. Jadi dia langsung tiba-tiba aja gitu ya pakai PS. Dan itu nilainya kan dia calculate ya di dalam raport gitu. Jadi emang kan nyebelin gitu menurut aku. Lalu kemudian gurunya bilang, oh ya Bunda, karena anak Bunda itu tidak bisa menghafal cepat. Satu poin yang aku nggak suka dari jawaban gurunya itu adalah kenapa dia berharap bahwa anak-anak itu harus bisa menghafal dengan cepat dan hanya berdasarkan hafalan saja. Karena kan kalau menurut aku pribadi, harusnya yang lebih ditekankan itu adalah pemahaman untuk anaknya. Jadi kalau misalkan tuh soal mau diputer-puter kayak apa juga, anak itu akan tetap bisa ngerjain, teman-teman, karena dia ngerti kontennya atau isinya dari materi itu apa. Jadi dia nggak akan salah untuk menjawab gitu. Lalu kemudian itu juga yang aku bilang ya teman-teman ke wali kelasnya bahwa maaf Bu, yang saya ajarkan ke anak saya itu adalah pemahaman bahwa anaknya itu akan paham. Jadi bukan anaknya tuh
cuma sekedar hafal gitu. Karena kalau dia hafal sekarang, belum tentu di minggu depan dia akan hafal lagi. Belum tentu di bulan depan dia akan hafal lagi. Ataupun belum tentu untuk seumur hidup dia akan hafal gitu ya teman-teman. Tapi kalau dia mengerti, dia paham, dia justru akan bisa mengembangkan dan menarik gitu ya korelasinya dari satu materi ke materi lain, itu yang saling berhubungan teman-teman. Lalu poin yang ketiga yang bikin aku kesel di sekolah itu, ini jujur banget ya, itu adalah dari infrastruktur. Sebetulnya aku ketika masuk ya, memang aku salah, aku akui aku salah, karena aku tidak ibaratnya kayak mengignore ya teman-teman perasaan aku ketika aku mulai datang ke sekolah itu untuk melihat di awalnya. Jadi sarana di sekolah itu dari sisi kursi, meja itu menurut aku kurang banget. Jadi dia tuh pakainya tuh kursi dan meja kayu. Yang satu meja itu isinya 2 kursi. Persis ketika waktu aku masih sekolah negeri dulu, zaman dulu banget teman-teman gitu ya. Jadi bayangin aku udah 40 tahun, jadi itu sekitar 35 tahun yang lalu kondisinya kayak gitu, dan masih seperti itu sekarang. Bayarannya lumayan, lalu kemudian juga uang pangkalnya dari sekolah itu lumayan, uang daftar ulangnya juga lumayan. Tapi aku merasa bahwa apa yang aku bayarkan kepada pihak sekolah itu nggak apple to apple dengan sarana yang aku terima. Emang ada AC-nya, tapi itu hanya di kelas 1 dan juga di kelas 4 ternyata. Ketika anak aku naik ke kelas 2, tadinya kan kelas 1 dia di lantai bawah teman-teman. Lalu kemudian dia kelas 2 dia naik ke lantai atas. Nah, ketika naik ke lantai atas di kelas 2 hari pertama, jujur aku shock dan aku kaget banget. Karena ternyata tembok dari kelasnya itu tuh cuma setengah, teman-teman. Lalu kemudian tidak ada pintu, tidak ada AC, dan hanya ada kipas angin. Jujur di situ kecewa banget. Karena aku merasa harusnya uang pangkal yang dibayarkan oleh orang tua dalam setiap tahun itu bisa dipakai untuk pengembangan sarana dari sekolah. Harusnya seperti itu kan teman-teman. Nah, aku sebetulnya sudah mencoba untuk bertahan ya. Tapi lagi-lagi seminggu pertama itu adalah masa-masa yang sangat horor menurut aku. Dikarenakan anak aku tuh tiap hari jatuh teman-teman di tangga dan dia hampir terguling di tangga. Ketika dia jatuh aku pernah nanya, "Wali kelas kamu ada di mana?" Anak aku bilang ada di depan. Dan dia nggak sadar kalau ternyata ada anak muridnya itu yang jatuh dan dia tuh hampir terguling di tangga teman-teman. Jadi bayangkan tiap hari anak aku pulang dan itu tuh kaki dia tuh lututnya tuh lebam-lebam hitam-hitam teman-teman. Dan di situ aku juga yang aduh kesel banget gitu ya. Cuma oke, aku coba redam dulu gitu ya. Lalu kemudian anak aku satu hari dia pulang dan dia nangis-nangis. Ini masih masa 2 minggu awal kelas 2 teman-teman ya. Jadi baru seminggu setelah MPLS. Anak aku cerita di kelas, ternyata dia jatuh. Jadi dia tuh nggak sadar, kursinya dia tuh kegeser. Kebetulan waktu itu dia dapat kursinya paling belakang, teman-teman. Jadi karena dapat di paling belakang, dia nggak sadar gitu ya, nggak ada yang penahan lagi nih dari kursinya kan. Jadi kursinya kegeser agak ke belakang, dia duduk tanpa sadar. Ya namanya anak-anak ya, aku padahal udah sering ingetin, jangan sampai kamu jatuh, karena udah banyak banget kasus kalau jatuh posisi duduk itu yang bahaya adalah tulang ekor, bisa menyebabkan kelumpuhan teman-teman. Jadi memang di sini tidak ada kesalahan siapapun ya untuk kasus dia jatuhnya. Tapi pada saat dia jatuh, mentalnya kena karena satu kelas katanya itu menertawakan dia. Bahkan sampai dia nangis pun tidak ada teman-teman yang datang, even teman sebangkunya pun gitu ya, sekedar bertanya, kamu kenapa nangis? Biasanya kan kalau anak-anak lagi ngumpul gitu kan suka ada yang kayak ya bagian dari caringnya mereka atau empati mereka ya, ngomong kamu kenapa nangis gitu ya, jangan nangis dong gitu. Tapi ini nggak ada sama sekali. Kebetulan anak aku itu adalah tipe anak yang sangat caring. Kalau temannya ada yang jatuh,
dia tuh pasti akan samperin temennya, tanyain, kamu jangan nangis gitu. Dia akan heboh sendiri, lalu kemudian dia biasanya akan lari ke guru gitu ya, melaporkan bahwa bu guru ini jatuh gini, si ini jatuh gitu. Jadi aku juga merasa bahwa mungkin ya anak aku merasa kecewa gitu, apa yang dilakukan ternyata tidak didapatkan teman-teman dari teman-temannya dia. Tahu memang perlakuan bahwa setiap orang itu tidak mungkin sama. Tapi kan bayangkan bahwa ini anak kecil yang masih mulai bertumbuh gitu ya. Dan dia tahu bahwa hal yang dilakukan, dia berharapkan hal itu juga sama, dia terima, tapi ternyata tidak. Lalu pertanyaan aku saat itu adalah, di mana wali kelas kamu? Anak aku bilang, wali kelas ada di depan, sedang duduk. Aku tanya apakah dia datang dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ternyata tidak. Jadi wali kelas pada saat itu pun juga tidak sadar atau juga tidak tahu, atau aku nggak tahu lah ya, mungkin cuek, karena kalau dibilangin masa nggak tahu sih, satu kelas tuh ketawa teman-teman gitu ya, kok bisa-bisanya nih wali kelas nih di depan gitu ya, ini tuh dia tidak tahu sama sekali gitu. Nah emang wali kelasnya agak beda, jadi wali kelas yang pertama itu adalah guru yang memang udah lebih tua ya, udah lama gitu kan, dan sudah berumur. Sementara guru wali kelas 2 ini adalah guru baru yang baru diangkat teman-teman, jadi baru lulus gitu ya, mungkin masih sekitar 20-an. Jadi yang menurut aku sih sense of empathy-nya agak kurang ya gitu. Jadi karena itu juga aku alami ketika akhirnya aku memutuskan untuk memindahkan anak aku dan aku konfirmasi ke wali kelas, dia tuh tidak bertanya gitu ya, kenapa bunda gitu ya anaknya pindah. Padahal menurut anak aku dari kelas 1 mereka sudah kenal gitu ya. Karena dia sempat beberapa kali ditandem nih teman-teman untuk masuk di kelas. Ibaratnya kayak mungkin uji coba ya, ngajarin anak-anak gitu. Jadi ada wali kelas dan kemudian dia juga masuk untuk kemudian bisa dilihat gitu ya. Atau mungkin prakteknya dia dulu lah gitu ya, aku nggak terlalu ngerti lah, tapi menurut anak aku gitu, bahwa dia udah kenal dengan wali kelas 2-nya ini tuh udah lama gitu ya, dari kelas 1 dia udah kenal. Jadi sebelum gurunya itu diangkat jadi guru tetap teman-teman. Lalu kemudian poin yang jadi pemicu juga adalah karena masalah lingkungan teman-teman di kelas gitu ya. Jadi ada anak-anak yang kalau masalah julid mah ya udahlah ya gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak melakukan tindakan kekerasan kayak bullying gitu ya, apalagi verbal dan juga non verbal, tentu aja itu nggak bisa dibenarkan ya, karena tidak nyaman teman-teman. Nah anak aku itu dapat teman-teman perlakuan seperti itu. Walaupun ya nggak sampai yang dikhususkan gitu ya untuk anak aku kayak dibully gitu, enggak gitu. Jadi kayak misalkan temennya nih suka nabrak tapi nggak pernah minta maaf. Karena yang diajarkan di rumah adalah kalau kamu menyakiti teman kamu secara tidak sengaja, kamu harusnya minta maaf gitu. Tapi lagi-lagi dia mendapati bahwa temannya tidak melakukan apa yang diajarkan di rumah gitu ya. Jadi emang ya agak berbeda ya. Namanya kita orang tua kan beda-beda ya teman-teman. Aku mengerti bahwa ada orang tua yang bekerja gitu ya, ibunya bekerja, ayahnya bekerja, dan mungkin dia tidak mengajarkan, atau mungkin dia pikir ya mungkin itu nggak krusial. Tapi kalau menurut pendapat aku pribadi, pembentukan karakter itu sangat krusial teman-teman. Jadi karena itu aku pikir wah memang harusnya jangan seperti itu dong, karena anak-anak pembentukan karakternya itu dimulai dari dia kecil teman-teman. Karena aku pun mengalami hal seperti itu ya. Jadi ketika dari kecil dia sudah tahu pembentukan karakter yang baik seperti apa, maka ketika dia tumbuh sampai besar dia akan seperti itu. Tidak akan goyah teman-teman. Tapi kalau misalkan dari dia kecil aja udah dilepas, dia salah, tidak pernah dikasih tahu dia salah, tidak pernah diajarkan mana yang benar dan mana yang buruk, tentu aja itu akan melekat terus sampai dia besar tentunya. Itulah makanya banyak terjadi bullying kan di sekolah-sekolah. Nah jadi memang ya nggak bisa dipungkiri teman-teman, jumlah anak yang terlalu banyak di dalam kelas itu juga tentu aja membuat terjadinya gesekan-gesekan gitu ya, seperti hal ini. Karena kan ya banyak anak dari banyak latar belakang keluarga yang berbeda berkumpul di dalam satu kelas gitu ya. Aku tidak menyalahkan untuk itu sebetulnya. Cuma memang ya aku berpikir kayaknya lingkungannya pun jadinya tidak cukup kondusif ya untuk anak aku gitu ya, secara
sifatnya dia atau dengan karakternya anak aku gitu. Lalu itu dari sisi kayak misalkan temennya tiba-tiba datang peluk gitu. Anak laki-laki main peluk buk gitu, atau dia nabrak, anakku jatuh, temennya nggak minta maaf. Ada kadang-kadang juga dia ngeliatin temennya tuh suka naik di kursinya dia, di mejanya dia, tasnya dibuang ke lantai gitu-gitu ya teman-teman. Anak aku kan perempuan ya gitu, dan kalau misalkan aku ngajarin kayak ya udah balas aja atau gimana, itu kan sama aja kayak nggak baik juga ya. Maksudnya anak perempuan kan harusnya juga jangan begitu, walaupun memang oke, seharusnya kita punya self defense ya, dan itu memang harus diajarkan untuk anak-anak supaya dia tahan teman-teman, dan juga dia nggak dibully gitu sama teman-temannya. Ya aku udah coba ajarkan sih, cuma ya anak aku tipikal yang lemah lembut gitu, dia nggak bisa gitu teman-teman. Walaupun ya memang dia kadang-kadang suka marah, suka bilang jangan buang tas aku gitu. Tapi kan kalau anak yang emang agresif kan nggak bisa cuma diomongin doang, jangan gitu, jangan buang tas aku gitu kan, agak susah ya gitu. Jadi ya gitu karakter anak-anak ya dari lingkungan di dalam kelas itu menurut aku nggak sesuai gitu ya. Dan bukan lingkungan yang cukup kondusif untuk anak aku. Lalu kemudian yang berikutnya adalah aku agak shock ketika satu waktu anak aku tuh cerita, Mami, si ini gitu ya, itu waktu di ekskul bilang sama aku, dia suka sama aku, ini masih oke ya teman-teman. Lalu kemudian dia bilang bahwa, Mami, si ini, si A gitu ya misalkan ya, si A bilang ke anak aku, yuk kita ciuman yuk. Oh, itu satu hal yang menurut aku, what? That's not normal gitu ya. Buat aku secara pribadi itu nggak normal, karena aku pun merasa bahwa dulu aku tuh mulai jatuh cinta gitu tuh kayaknya tuh SMP deh teman-teman. Dan itu pun juga aku nggak pacaran ya, aku pacaran itu tuh udah mau lulus SMA tuh baru pacaran. Jadi menurut aku wah, baru kelas 1 SD gitu ya udah minta anak aku jadi pacarnya, udah bilang suka, dan itu terang-terangan banget teman-teman. Datang ke kelas gitu ya, nanti he give something lah to my daughter gitu ya, lalu kemudian habis itu I love you, dan itu kemudian jadinya cici gitu lah. Itu nggak nyaman juga sih menurut anak aku. Kadang-kadang dia suka sampai kabur-kaburan gitu ya, karena nggak pengen diperlakukan begitu. Jadi sebenarnya memang dia nggak suka teman-teman diperlakukan seperti itu gitu ya. Cuma ya memang aku kan nggak bisa ngomong kayak gitu karena itu beda kelas teman-teman. Mereka satu kelas di kelas ekskul. Itu satu anak ya. Jadi di kelasnya sendiri pun juga ada banyak lah beberapa anak yang seperti itu. Kakak kelas pun juga ada yang seperti itu gitu ke anak aku. Bukan mau kayak seolah-olah sombong atau gimana ya teman-teman bilang bahwa anaknya so cantik gitu, enggak, bukan itu poinnya. Bahwa maksud aku adalah kok bisa sih gitu ya, anak masih kelas 1, kelas 3 gitu ya, kok bisa-bisanya gitu punya perasaan yang berlebih untuk teman perempuannya. Karena kalau buat anak aku aja, dia tuh masih belum tahu tuh teman-teman bahwa oh ya kalau ke lawan jenis kita punya perasaan yang bisa lebih daripada hanya sekedar temen tuh, dia belum punya rasa-rasa seperti itu teman-teman, belum ada gitu ya. Jadi emang ya aku agak amazing aja gitu ya, kok bisa sih. Oh ya walaupun memang ada banyak ya cerita-cerita kita dengerin gitu ya di sosial media bahwa oh ya ini kelas SD gitu ya udah pacaran gitu. Tapi buat aku that's not normal gitu. Aku nggak bisa menerima itu gitu ya, karena aku juga bilang ke anak aku, langsung tak doktrin tuh ya, langsung aku doktrin dia. Aku bilang bahwa pacaran itu nggak boleh kecuali ketika kamu sudah kuliah. Kenapa? Ketika kamu sekolah dari SD, SMP, SMA, takutnya nanti hal-hal seperti itu ya, hubungan asmara itu akan mengganggu prioritas dia sebagai pelajar, yaitu untuk belajar dengan giat dan benar gitu teman-teman.
Jadi aku nggak membenarkan lah ya dia untuk berpacaran lebih awal gitu, nggak, nah, no, nggak bisa. Ya walaupun memang tetap dikasih pengertian dulu ya teman-teman, bukan dengan cara yang ekstrim, tapi aku ajak ngobrol, aku kasih tahu kamu nanti kerugiannya adalah ini gitu ya. Jadi itulah poin-poinnya ya teman-teman yang bikin aku tuh jadi yang kayak mikir, duh kayaknya aku salah nih ya gitu ya, menempatkan anak aku di sekolah ini tidak sesuai dengan karakternya dia, tidak membuat dia happy ya. Karena tiap hari dia ke-trigger ya gitu. Oh ya, untuk masalah ujian nih teman-teman. Jadi kalau misalkan mau UTS nih teman-teman, itu diawali dulu dengan PS. Semua mata pelajaran ada 7 ya, itu di minggu pertama. Lanjut kemudian sumatif harian di minggu kedua. Lanjut kemudian habis itu dengan UTS. Jadi ketika mau UTS dalam 3 minggu langsung teman-teman, itu mereka semua tiap hari itu mereka mengerjakan ujian gitu ya. Jadi buat aku wah gile gitu ya. Anak kelas 1 loh, yang harusnya mereka tuh masih dikasih kesempatan untuk bermain, untuk bergembira gitu ya teman-teman, tapi ternyata tidak mendapatkan hal seperti itu. Dan kalau mau UAS pun juga sama, seperti itu. Jadi dalam 1 tahun, ada hampir, kita hitung aja, anggap aja 1 bulan, teman-teman. Jadi dalam 1 tahun, itu ada 4 bulan, kondisinya seperti itu. Full gitu ya, terus ngerjain soal-soal terus-terusan, menjelang UTS, ataupun menjelang UAS gitu. Aku nggak tahu sih ya, di sekolah lain apakah sampai se-strict ini atau tidak gitu ya, tapi menurut aku ini tuh agak parah gitu ya, parah banget gitu. Kemudian ada pernah satu kejadian juga, anak aku itu dia sakit, dia tertular cacar dari temannya di kelas ketika ujian teman-teman, ketika UTS. Nah lalu kemudian dia nggak ngikut, dan wali kelas memberikan soal pengganti itu tuh langsung 4 mata pelajaran dalam 1 hari. Teman-teman bayangin, 4 mata pelajaran dalam 1 hari, itu gila banget kan. Satu mata pelajaran itu dia ada 30 soal, 20 pilihan ganda dan 10 soal esai. Jadi anak aku dalam 1 hari dia harus mengerjakan 120 soal. Itu aku langsung komplain berat ya ke wali kelas, karena Bu, anak saya pulang itu langsung tidur sampai besok pagi. Sampai dibangunin aja buat makan malam, itu dia nge-skip teman-teman, karena dia nggak mau bangun. Terlalu capek, katanya kepalanya sakit kayak mau pecah. Wah, di situ aku bilang, wah kacau banget ya. Kok kayaknya nih anakku sekolah dia tidak merasa bahagia ya, nggak ngerasa happy. Teman-temannya kayak gitu, belum yang cewek-cewek julid gitu. Temen nggak ngerti deh ya, pokoknya ya. Gimana sih tuh lingkungannya gitu. Pokoknya tuh sampai kayaknya sinetron banget lah ya. Kayak misalkan ngomong, ih kan bisa sakit cacar nih teman-teman. Ih kamu kok muka kamu jelek, nggak kayak aku cantik gitu. Ada lagi kejadian temen yang selalu mintain makanannya nih, bekalnya gitu. Karena anak aku kan nggak aku kasih uang jajan ya, tapi aku kasih bekal nih teman-teman. Sering dimintain juga sama teman-temannya. Jadi ada banyak sekali hal gitu ya, baik yang material ataupun juga tidak material, yang tapi menurut aku cukup membuat anak aku tuh nggak nyaman. Sampai akhirnya ya udah oke. Kayaknya memang di kelas 2 harus kita pindahin gitu ya. Walaupun saat itu sih masih maju mundur gitu ya. Karena uang pangkalnya mahal. Teman-teman, uang pangkalnya mahal, uang sekolahnya mahal gitu ya. Lalu kemudian juga mentok kan, karena aku tuh tidak bisa bawa kendaraan, aku nggak bisa bawa mobil, aku nggak bisa bawa motor. Anak aku sekolah tuh dia pakai jemputan mobil, dan itu harganya juga lumayan mahal gitu ya teman-teman. Lalu kemudian dalam masa-masa itu ya, ketika aku udah mulai ngerasa tuh ke-trigger banget nih, bener-bener nih gitu ya, kok kayaknya anakku tidak nyaman, aku sebagai orang tua juga tidak nyaman anak aku bersekolah di situ. Akhirnya aku mulai cari-cari sekolah lain ya, informasinya. Sempat beberapa sekolah aku tanyain dulu gitu ya, udah mau coba bikin surveinya gitu, kita datang ke sekolah.
Tapi waktu itu ada beberapa sekolah yang memang terkendala masalah jemputan. Jadi sekolahnya tuh agak jauh teman-teman dari rumah. Dan kalau kita mau naik transportasi kayak Gojek gitu-gitu ke sana kan harganya lumayan mahal ya gitu untuk bolak-balik. Dan aku kan masakan iya nungguin gitu ya berjam-jam gitu karena aku punya kondisi atau pengalaman yang tidak menyenangkan ya ketika menunggu anak di sekolah gitu waktu anak aku TK. Jadi emang aku nggak mau mengurangi banget lah untuk bisa nungguin anak di sekolah. Jadi udah mencoba cari-cari informasi, nggak ketemu juga gitu ya, mana yang cocok, mana yang sesuai. Akhirnya aku ketemu lah gini sekolah yang sekarang anak aku masuk itu karena temen aku itu menyekolahkan anaknya di situ. Aku lihat kegiatan-kegiatannya, lo kok kayaknya menarik ya untuk anak-anak gitu ya. Mereka praktek langsung gitu ya untuk misalnya kayak bikin kompos, datang ke museum, banyak hal-hal menarik yang dilakukan oleh anak-anak. Akhirnya aku cerita sama suamiku, aku bilang gitu ya, nih gimana nih gitu, apakah kita mau nunggu kelas 3? Karena kelas 2 aku udah bayar biaya daftar ulang teman-teman. Uang bayaran bulanan juga di bulan itu, ketika bulan berjalan aku juga udah bayar. Jadi memang udah keluar uang banyak ya gitu kan. Akhirnya aku tanya sama suamiku, kelas 3 aja kali ya gitu. Kita masukin nih ke sekolah yang semi homeschooling ini gitu. Tapi terus kemudian suami aku bilang kayaknya mau menunggu sampai kelas 3 itu nggak worth it ya gitu. Karena kita akan mengalami masa-masa stressful gitu ya, baik untuk kami sebagai orang tua ataupun juga untuk anaknya gitu ya. Itu kayaknya nggak bisa lagi ditolerir ya gitu untuk setahun ke depan. Takut nanti anaknya keburu kena mental duluan gitu kan. Jadi udah akhirnya suami aku bilang, udah deh kita coba lihat yuk sekolahnya, kalau ada open house kita coba datengin. Nah akhirnya kami datang ke open house, kita tanya apa yang mau kita tanya gitu ya. Aku juga udah sempet nanyain semua biayanya teman-teman. Akhirnya oke, deal. Sabtu anak aku ikut open house ya di situ untuk proses belajarnya. Sementara kami orang tua itu dengan para guru, teman-teman mereka presentasi tentang sekolah, cara belajar, bagaimana cara penilaian gitu-gitu semua segala macam. Dan Seninnya anak aku itu langsung masuk ke sekolah baru. Jadi anak aku, dia itu surat pindahnya diurusin ketika dia bahkan sudah masuk di sekolah baru teman-teman. Dan memang bahwa wali kelasnya itu nggak caring karena waktu hari Minggu aku bilang ya sama wali kelasnya, aku bilangin, Bu, maaf anak saya pindah sekolah. Dokumen apa saja yang harus saya siapkan dan kemana saya harus mengurus surat pindah. Lalu gurunya cuma bilang, ke TU Bunda. Dia bahkan tidak bertanya, kenapa Bunda anaknya pindah? Padahal dia kenal ya dengan anak aku itu udah lama, teman-teman dari kelas 1. Cukup disayangkan sih, dan juga yang sangat menyedihkan adalah semua uang yang sudah dibayarkan, teman-teman, itu tidak bisa kembali. Gitu ya, jadi ya udahlah ya. Pada saat itu pemikirannya adalah, nggak apa-apa deh, karena uang bisa dicari gitu ya, tapi kan kebetulan anak kami cuma 1, teman-teman. Aku juga dapetin anak aku itu 6 tahun setelah menikah dan setelah keguguran berulang 2 kali gitu kan. Jadi ya udahlah, anak kita lebih penting, mental kita lebih penting, uang yang bisa dicari. Jadi akhirnya anak aku sekolahkan di sekolah yang semi homeschooling itu. Nah teman-teman, ini kayaknya udah kepanjangan banget ya ini videonya. Aku bagi jadi 2 part. Pertama itu aku ceritain tentang semua hal yang didapatkan anak aku dari sekolah konvensionalnya yang sebelumnya ya, sekolah pertamanya. Lalu kemudian nanti di part 2 aku akan ceritain tentang sekolah semi homeschoolingnya ini. So teman-teman, jangan lupa tungguin videonya dan stay tune terus sampai akhir supaya kalian tahu, karena menurut aku sekolah yang anak aku masuki ini itu sesuai banget untuk anak-anak zaman now. Karena memang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke teman-teman, nantikan video yang keduanya ya. Bye-bye!